Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Pagi-pagi udah bangun yang berangkat dari Jakarta siapa aja ya? Wow, pasti nggak tidur ya semalaman ya. Semoga pagi ini sudah diberikan santapan yang sehat dan enak. Taruh di situ aja. Kita akan mulai Sabtu-Sabtu pada rajin ya dikasih PR untuk hadir di Bandung. Recording Hari in ini kita progress. punya topik yang bagus-bagus. Teman-teman dari LTWA ya. Eh, Selamat datang. Ternyata kalau ada suhu Edi pasti rame di mana-mana ya. Aku makanya senang ngajakin dia karena di mana ada dia pasti kerumunannya penuh dan banyak. Udah gitu teman-temannya tuh dari bertahun-tahun tidak berubah loh, malah nambah banyak. That's Edi Pranasidi ya. Kita berikan aplaus dulu buat Kang Edi. Oke, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang santai ya, karena hari Sabtu meskipun materinya lumayan heavy. Kita ada juga bareng sama teman-teman yang di Zoom meeting. Buat teman-teman yang udah online dan hadir di Zoom, terima kasih atas kehadirannya. Kebetulan ada 2 emiten yang akan bergabung dengan kita lewat Zoom meeting ya. Ada dari BRMS dengan ada dari IRA. Pagi hari ini acara kita berjudul Future Prospect of Jakarta Composite Index in 2022. Paling enggak pulang dari sini udah tahu ya tahun depan mau ngapain, mau beli saham apa aja, dengan apa aja yang harus diperhatiin untuk kondisi makro dan kondisi mikro nggak cuma di Indonesia tapi di global juga. Oke, sesi pertama kita akan mulai dengan berbincang-bincang dari sisi makro. Ada Niko Yosafat dari Ciptadana, ekonom Ciptadana, silakan Niko. Kemudian ada Kang Edi Pranasidi. Kang Edi ini nggak tahu nanti Kang Edi yang ceritain Kang Edi sekarang ada di mana ya. Yang pasti dia hari ini di sebelah kanan saya. Yang pasti hari ini dia ada di Sariater. Cuman kalau tanya dia ada di mana, aku nggak, nanti Kang Edi yang cerita. Silakan Kang Edi duduk sebelah kiri saya. Oke. Yang dari ujung sana bisa kelihatan ya. Kalau enggak boleh pindah ke sebelah sini. Sebelah sini lebih enak untuk melihat. Pagi hari ini kita udah ditemenin sama beberapa emiten. Ada Umar. Umar ini adalah teman kita lama, tapi sekarang udah berubah jadi seller side. Yay. Selamat datang Umar. Kemudian ada Adel. Umar kalau di Jaya tuh jadi komisaris independen. Yang tidak independen karena dia banyak belanja bukan Jaya ya. Beli sahamnya justru yang lain. Kemudian ada Adel dari PT PP Presisi. Adel adalah corporate secretary. Kemudian ada Putih dari corporate secretary-nya WMPP ya dan WMUU. Dari BRMS ada Pak apa namanya? Nggak boleh salah. Herwin Hidayat. BRMS ada Herwin Hidayat. Pak Herwin adalah Director Investor Relation dari BRMS. Kemudian ada Pak Henry Yusuf, dia adalah Director of Strategy dan Investor Relation dari Itamara Pranoraya TBK. Sebenarnya aku ngajakin DGIK ya, cuman DGIK belum ready personnya. Takut ditanyain tentang hot issue yang belakangan mengemuka sehingga harga sahamnya melejit sampai berapa ratus persen Kang Edi sekarang DGIK? Dari 110%.
Oke, kita tepuk tangan dulu untuk acara hari ini. Kita akan mulai dengan makro global yang akan dibawakan oleh Niko. Silakan Niko. Tes. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih Bu Cynthia udah membuka acara di pagi hari ini. Mungkin sembari menunggu slide-nya, ingin saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Niko Yosafat, biasa dipanggil Niko. Oh, oke boleh. Ya, salam kenal, saya Niko. Sekali lagi, saya ekonom di Ciptadana Sekuritas Asia. Mungkin ini bagi saya ini acara yang sangat spesial karena ini acara pertama kali saya offline terkait dengan market, terkait dengan ekonomi. Jadi kayak saya ya revival lagi nih setelah sekian lama di WFH, lalu akhirnya kita bisa berkumpul bersama di acara hari ini. Baik, ini sudah tayang, namun mungkin saya ingin menyampaikan maaf dulu karena ini saya menayangkan report saya ketimbang slide-nya. Nah, namun ini tidak perlu dibaca sisi kirinya karena saya akan lebih banyak langsung membahas terkait dengan grafik yang ada di paling kanannya. Baik, jadi langsung saja mungkin hanya 20 menit kali ya waktu saya, Bu. Jadi harapannya dengan waktu yang singkat, saya dapat menyampaikan terkait dengan pandangan kami dari Ciptadana, pun dari pandangan personal saya terkait dengan kondisi global, kemudian juga kondisi ekonomi terkait dengan makroekonominya, penekanannya lebih kepada ke situ. Baik, jadi terkait dengan di hari ini, terkait dengan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya masih terlihat, kami juga masih sangat optimis bahwa pemulihan ekonomi itu akan terjadi. Baik di tahun ini, yang mana sudah terlihat bahwa kita sudah lepas dari yang namanya resesi, dan hingga akhirnya di tahun depan kita bisa melanjutkan pertumbuhan Indonesia yang positif. Dimana kalau misalnya menurut IMF, di tahun 2022 terlihat bahwa Indonesia akan loncat pertumbuhan ekonominya ke level 5,9%. Di mana tahun ini akan tumbuh sebesar 3,2%. Namun kalau menurut dari pandangan Ciptadana, menurut kami untuk tahun ini Indonesia akan bertumbuh sebesar lebih tinggi daripada perkiraan IMF, yakni sebesar 3,7% year on year. Kemudian untuk tahun depan Indonesia akan bertumbuh sebesar 4,9%. Di mana alasan-alasannya nanti akan saya sampaikan. Dan terkait dengan itu, yang paling menjadi tantangan dari Indonesia sendiri dan sebenarnya seluruh dunia adalah terkait dengan penanganan dari COVID-19, dari pandemi ini. Dimana kalau kita lihat ada dua game changer-nya. Yang paling pertama adalah vaksinasi itu sendiri, dan yang kedua adalah mobility restrictions, atau yang kita kenal sebagai turun slide-nya. Di sini saya sudah menunjukkan bahwa ada kondisi terkini terkait dengan penanganan COVID-19 dari sisi stimulus fiskal dan dari sisi mobility restrictions-nya. Di mana untuk Indonesia, bahkan sebenarnya ini data dari minggu lalu, Indonesia masih terlihat sudah kembali mobilitasnya dari sebelum pandemi. Jadi Indonesia sudah lebih tinggi mobilitasnya sebesar sekitar 4%, lebih tinggi dibanding pada saat sebelum pandemi terjadi. Dan ini menunjukkan adanya aktivitas bisnis sudah mulai kembali terbuka, reopening ekonomi, orang-orang sudah mulai belanja di luar, dan ini menunjukkan sebenarnya satu sisi positif, namun satu sisi terdapat downside risk-nya, yaitu takutnya orang-orang Indonesia terkena COVID-19 lagi, sehingga takutnya dikhawatirkan terjadi third wave. Nah, namun untuk saat ini bahkan ya kasusnya cenderung menurun ya, sehingga ini menjadi sentimen yang positif. Namun kalau kita lihat dari negara ASEAN lainnya yang lebih tumbuh, lebih tinggi dibanding Indonesia terkait dengan mobility-nya adalah Filipina. Dan ini sedikit memberikan sentimen positif untuk market di Filipina juga. Namun kalau dibandingkan dengan Thailand, Kamboja, dan lainnya, mereka masih menerapkan mobility restrictions. Namun kalau kita lihat dari segi pendanaan atau pembiayaan dari COVID handling, terlihat bahwa Indonesia berada di level yang moderat, di mana kurang lebih sebesar 3% stimulus fiskal diberikan, 3% of GDP, dan ini kurang lebih berada di tengah-tengah lah dari negara ASEAN, sehingga kita tidak begitu tertinggal dalam hal penanganan COVID dari sisi pembiayaan dari segi fiskalnya. Nah, terkait dengan itu, kami melihat bahwa Indonesia memiliki opportunity atau peluang yang mana Indonesia sudah bisa lebih tumbuh, sudah bisa lebih terakselerasi pertumbuhan ekonominya, karena memang dalam tanda kutip Indonesia sudah berani keluar rumah nih, sudah berani mulai membelanjakan, sehingga harapannya household consumption atau konsumsi rumah tangga ini bisa kembali tinggi,
Dan akhirnya itu yang mendukung PDB makin tumbuh dengan pulih. Selanjutnya, dari segi bahwa salah satu tantangan utamanya adalah di mana kalau kita lihat ya dari data semalam, inflasi US itu sudah tumbuh sangat tinggi 6,8% year on year, dan itu tertinggi selama 40 tahun terakhir. Dan sebenarnya memang itu satu sisi menunjukkan bahwa mereka sudah makin pulih perekonomiannya, tapi satu sisi menunjukkan adanya terkait dengan pembiayaan ataupun yang terkait dengan quantitative easing yang dilakukan oleh The Fed kemarin-kemarin ini memberikan likuiditas yang begitu tinggi sehingga inflasinya bisa tumbuh sebesar 6,8%, dan itu cukup mengkhawatirkan, dan dampaknya kepada Indonesia adalah mereka bisa lebih bersiap untuk meningkatkan tapering ini bisa menjadi lebih cepat dan bisa meningkatkan volume dari tapering ini sendiri makin besar. Dan dampaknya apa terhadap Indonesia? Dampaknya adalah yang ditakutkan adalah Indonesia juga akan harus mengikuti kebijakan dari Fed karena memang Indonesia selama ini melalui Bank Indonesia melakukan wait and see approach, di mana pada saat mereka melakukan penurunan suku bunga, ya Indonesia bulan depannya juga. Dan mungkin ke depannya kami lihat bahwa dengan kondisi seperti saat ini, Bank Indonesia akan meningkatkan suku bunga sebesar 25 basis points di tahun depan menjadi 3,75%. Dan kami perkirakan mungkin ini akan terjadi di tengah tahun, namun lagi-lagi ini semua sangat dinamis mengikuti terkait dengan kebijakan yang Fed lakukan. Nah, namun apakah itu menjadi tantangan? Sebenarnya betul menjadi tantangan, namun yang kami lihat risiko terbesarnya adalah kepada volatilitas dari rupiah itu sendiri. Nah, namun kalau misal terkait dengan volatilitas dari rupiah, ya kita tahu ya bahwa lately rupiah sudah menembus besaran 13.330 mungkin sekarang. Namun kalau kita lihat bahwa sebenarnya ini sudah mulai menunjukkan adanya penurunan, karena memang kalau kita lihat salah satu determinan dari rupiah yang lately terdepresiasi adalah Omicron. Namun kalau kita lihat dari perkembangan Omicron ini sendiri, terlihat bahwa meskipun mereka penyebarannya lebih tinggi dibanding varian Delta ataupun yang lain, namun ini terlihat bahwa Omicron bisa tidak begitu severe dampaknya kepada orang-orang yang terkena seperti itu. Sehingga ini menunjukkan satu sisi ada sisi positifnya, yakni kami melihat bahwa makin ke sini varian baru dari corona atau dari COVID-19 ini bisa semakin lemah. Mungkin salah satunya karena memang vaksinasi yang sudah kita terima masing-masing itu sudah menunjukkan adanya ya kita sudah membangun imunitas gitu. Namun mungkin saya nggak terlalu bahas terlalu dalam terkait itu karena ya ekonom ya saya bisa apa kalau misalnya ada dokter di sini, jadi mungkin mereka bisa lebih menyampaikan yang lebih komprehensif. Nah, terkait dengan itu terlihat bahwa herd immunity ini sendiri kami percaya bahwa bisa tercapai atau 70% orang Indonesia dapat menerima vaksinasi yang kedua di akhir Maret 2022 kalau mengikuti vaccination rate yang sekarang atau mungkin bisa lebih cepat. Nah, sehingga dengan adanya herd immunity yang tercapai di kuartal pertama, itu bisa memberikan sentimen yang sangat positif pada market juga dan kepada tentu sektor kesehatan Indonesia. Nah, terkait dengan itu, tadi kan saya menyebutkan terkait dengan rupiah ya. Kalau rupiah di akhir tahun ini, sebenarnya dari sekitar 3 bulan yang lalu, kami sudah mengincorporate adanya kecenderungan bahwa entah itu third wave terjadi di akhir tahun karena ada libur Natal dan Tahun Baru, ataupun adanya varian baru yang kami lihat mungkin saja terjadi di akhir tahun, dan ternyata betul adanya Omicron. Dan ini kami sudah lihat dari sekitar 3 bulan yang lalu, dan dari 3 bulan lalu kami melihat bahwa rupiah bisa berada level di besaran 13.318 di akhir tahun. Namun untuk tahun depan, kami melihat bahwa rupiah ini akan bisa semakin terapresiasi karena beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan di bawah. Dan kelihatannya bisa terapresiasi ke level 14.230-an. Dan kalau terkait dengan tadi The Fed melakukan tapering, lalu Indonesia juga nanti akan mengikuti dengan peningkatan suku bunga. Salah satu kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh BI dan Kemenq adalah melanjutkan surat keputusan bersama 3 terkait dengan burden sharing. Sehingga burden sharing akan dilanjutkan sampai akhir tahun 2022. Namun kalau kita lihat apakah dampaknya sebenarnya signifikan, kami melihatnya burden sharing ini dibutuhkan karena memang Indonesia membutuhkan pembiayaan yang murah melalui kerjasamanya dengan Bank Indonesia.
Kalau kita lihat dari dampaknya terhadap beban beban biaya bunga terkait dengan terhadap GDP, terlihat bahwa itu bisa menurunkan, burden sharing ini bisa menurunkan sekitar 2% biaya beban bunga terhadap GDP kita, yaitu bisa terlihat di grafik yang kanan itu, dan itu meskipun hanya terdengar turun sebesar 2%, namun itu dirasa cukup untuk melegakan kapasitas fiskal yang akan terjadi di tahun depan, karena memang kita melihat masih adanya risiko penurunan dari tax revenue yang terjadi di tahun depan. Selanjutnya. Dan masih terkait dengan moneter juga, lalu salah satu determinannya untuk menentukan apakah tahun depan Indonesia akan ekspansif atau kontraktif adalah terkait dengan inflasi. Untuk saat ini kita lihat bahwa inflasi untuk tahun ini di akhir tahun ini bisa ada di sekitar level 1,9% year on year, di mana tahun depan bisa tumbuh lagi ke level sekitar 3,8%, dan ini akibat oleh adanya imported inflation, karena kita tahu bahwa pada saat makin ke sini harga-harga barang-barang yang Indonesia impor itu makin tinggi di luar sana, sehingga pada saat kita impor nanti peningkatan harga impor ini akan tertranslated kepada output dari industri domestik yang ada di dalam negeri, sehingga inflasi pun bisa makin meningkat. Namun tidak hanya itu, tapi juga karena dipengaruhi oleh adanya konsumsi dari rumah tangga yang cenderung makin memulih di tahun depan, meskipun kami lihat pemulihannya belum begitu tinggi, karena memang masyarakat kami lihat bahwa masih belum begitu melakukan spending yang tinggi, sehingga masih terlihat ingin menghindari risiko, takutnya masih ada third wave, masih ada varian yang lain dan sebagainya lah, sehingga masih merasa risiko ini masih ada, sehingga belum begitu terlalu spending more. Dan terkait dengan selanjutnya ke bawah, sehingga kami melihat dari dampak inflasi itu masih risikonya masih aman, masih kami katakan masih cukup rendah dibanding relatif dengan negara-negara lain ya, khususnya US, karena memang inflasi mereka sudah sangat tinggi. Selanjutnya, dan terkait dengan lagi ke bawah, ya, dan terkait dengan moneter, kami melihat dari beberapa yang ada di sini terkait dengan current account deficit ataupun foreign exchange resource ataupun yang lainnya, kami melihat ini Indonesia masih memiliki external resiliency, sehingga pada saat terjadi shock, Indonesia masih bisa mengantisipasinya dengan memaksimalkan instrumen moneter yang Indonesia miliki. Selanjutnya. Dan terkait dengan tadi pada saat saya mengatakan bahwa burden sharing dilakukan kembali, ada dari BI, ada dari Kemenq, dan kalau kita bergeser kepada sektor fiskal yakni dari Kemenq sendiri, pemerintah sudah berkomitmen untuk meningkatkan stimulus program pemulihan ekonomi nasional di tahun depan menjadi 414 triliun rupiah, dan ini terbilang berani karena memang sebelumnya sudah dari 3 bulan lalu ya, pada saat itu stimulusnya hanya sekitar 300-an triliun rupiah, namun ternyata di tengah pandemi yang sebenarnya terlihat lebih mereda, hospitalization juga yang terlihat lebih mereda, namun pemerintah ingin meningkatkan komitmen untuk meningkatkan stimulus, sehingga ini patut kami appreciate, sehingga di tahun depan yang terjadi adalah pos anggaran untuk program PEN ada seperti yang di diagram yang kanan itu, di mana yang paling besar terlihat untuk social protection, lalu diikuti dengan economic recovery atau program pemulihan ekonomi lainnya, dan yang ketiga adalah terkait dengan healthcare. Nah, kalau kita lihat strategi yang pemerintah lakukan untuk menciptakan social protection yang oke, terlihat dari awal tahun pada saat pandemi dan hingga saat ini, dan kelihatannya sampai tahun depan, pemerintah masih akan terus menekankan pada strategi untuk menjaga agar masyarakat-masyarakat yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah bisa menerima stimulus lebih banyak dibanding kelas yang lainnya. Karena kalau kita lihat breakdown lagi, bisa ke bawah sedikit, terlihat bahwa kalangan dari kelas ekonomi menengah ke bawah inilah yang merupakan pembentuk dari PDB terbesar, dari household consumption terbesar. Sehingga turun lagi, sehingga pada saat pemerintah menjaga konsumsi mereka tetap stabil, tetap terjaga, sehingga harapannya household consumption bisa tetap tumbuh dan berdampak kepada PDB, sehingga PDB bisa makin lebih kuat. Nah, jadi terkait dengan stimulus lebih kepada kelas-kelas ekonomi kelas menengah ke bawah ini, terlihat bahwa pemerintah menjaga agar masyarakat yang berada di vulnerable area
tidak jatuh ke bawah poverty line. Sehingga harapannya tahun depan ekonomi Indonesia dari segi sosial ekonomi, maksud saya dari segi sektor kemiskinannya itu bisa makin terjaga, sehingga harapannya poverty rate itu bisa bertahan, tidak terus turun seperti itu, dan harapannya ya trennya akan terus mengecil poverty rate-nya. Dan terkait dengan itu bisa ke bawah lagi. Oke, itu tadi terkait dengan konsumsi. Namun bagaimana terkait dengan investasi sebagai pembentuk PDB terbesar kedua Indonesia, terlihat bahwa kalau dari awal pandemi, realisasi investasi Indonesia ajaibnya tidak pernah tumbuh negatif, selalu bertumbuh secara positif meskipun memang cukup awal-awal cukup kecil, namun sekarang sudah mulai kembali, dan ini menunjukkan adanya Indonesia dari segi investasinya terlihat cukup tahan banting di tengah hardships dari pandemi yang terjadi. Sementara di beberapa negara lain malah investasi ada yang kabur seperti itulah. Jadi terlihat bahwa Indonesia sangat mumpuni untuk menjaga agar investasi tetap stay di Indonesia. Mengapa? Karena mulai dari pada saat bahkan dari sebelum BKPM menjadi Kementerian Investasi, terlihat bahwa pemerintah sudah melakukan deregulasi, melakukan penghapusan rate tape ataupun mengecilkan bottleneck yang ada, sehingga investasi yang sudah disasar ataupun yang sudah menyasar Indonesia dari beberapa tahun lalu, itu semua sudah bisa langsung direalisasikan pada saat pandemi terjadi sekalipun. Jadi harapannya di tahun depan dengan hardship yang makin mereda, pandemi yang makin mereda, realisasi investasi ini bisa tumbuh dengan lebih tinggi lagi. Namun terkait dengan investasi ada satu hal yang menurut saya paling menjadi downside risk yang paling besar, yakni terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional. Dan sebenarnya kalau saya lihat, bukan Undang-Undang Cipta Kerjanya ini sendiri yang dinyatakan inkonstitusional dan menjadi risiko dari sektor investasi di Indonesia. Namun kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya kenapa undang-undang ini dinyatakan inkonstitusional? Ada dua. Yang paling pertama adalah transparansi publik yang katanya rendah pada saat pembentukannya, dan yang kedua adalah pembentukan dari Omnibus Law ini sendiri nampaknya kurang mengikuti kaidah hukum yang berlaku. Nah, dari dua hal tersebut, ada satu undang-undang lagi yang menurut saya agak bahaya nih kalau misalnya dinyatakan inkonstitusional lagi, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang nantinya akan banyak memberikan dampak atau banyak direalisasikan di awal tahun 2022, dan jika itu dinyatakan inkonstitusional karena memang pada saat pembentukannya agak kurang transparan, transparansi publiknya agak rendah, dan yang kedua adalah pembentukannya mirip dengan pada saat pemerintah membuat Omnibus Law si Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sehingga kalau itu dinyatakan inkonstitusional juga, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini, itu dapat memberikan uncertainty yang lebih tinggi kepada investor. Entah itu yang langsung direct investor ataupun yang terkait dengan efek. Nah, kalau itu terjadi maka itu agak mengaburkan seluruh estimasi atau proyeksi dari pertumbuhan ekonomi ataupun pandangan ke depan terkait dengan ekonomi, karena itu sangat berdampak untuk ekonomi Indonesia. Namun harapannya undang-undang tersebut bisa tetap berjalan, ataupun jika ada sesuatu hal yang mengganjal tidak sampai dinyatakan inkonstitusional. Dan selanjutnya mungkin singkat saja, jadi terkait dengan kedepannya, saya rasa downside risk yang paling besar adalah itu terkait dengan inkonstitusionalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Namun kalau kita lihat dari sisi positifnya, sebenarnya Indonesia itu seperti apa sih sekarang? Yang paling menjadi, bukan yang paling sih, yang ada beberapa hal yang membuat Indonesia bisa dikatakan resilient atau memiliki opportunity yang baik nih di tengah pemulihan ekonomi, yaitu energy surplus, di mana ya saat ini kita tahulah kita produsen dari komoditas energi, dan negara-negara lain itu mengimpor dari Indonesia. Dan pada saat surplus ini terjadi artinya karena defisit kita bisa makin mereda, makin mengecil, sehingga itu bisa memberikan peluang terkait dengan sisi moneter maupun fiskal karena meningkatkan tax revenue juga. Tidak hanya terkait dengan energi surplus, namun sebenarnya ya meskipun Indonesia dinyatakan tingkat demokrasinya agak menurun lately, namun sebenarnya politik Indonesia nih dikatakan stabil, sehingga itu bisa menciptakan
atmosfer investasi yang lebih kondusif lah seperti itu. Dan masih ada beberapa hal lain yang mungkin nanti bisa kita bahas pada saat diskusi. Mungkin terkait dengan itu ya intinya adalah kami percaya bahwa ekonomi Indonesia akan pulih di tahun saat ini. Sebenarnya sudah makin pulih dan tahun depan akan lebih going stronger. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu buat Niko. Terima kasih Niko. Iya, tahun depan makin keren. Yang udah biasa satu bulan 100%, tahun depan bisa 200%. Gini. Oke, setelah tadi kita dengarkan paparan dari Niko, kita akan dengarkan paparan dari Edi Pranastidi. Silahkan Kang Edi. Abis Kang Edi khotbah, pagi-pagi khotbah. Habis itu kita Q&A dikit ya sebelum kita masuk ke sesi bareng emiten ya. Karena ada BRMS dan PPRE udah ready. Pak Herwin Hidayat udah ada di room dari tadi. Selamat datang ya Pak Herwin. Selamat menunggu sebentar lagi sebelum sesinya Pak Herwin tiba. Silakan Kang Edi. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Khotbah. Oke, saya Edi Pranastidi yang belum pernah ketemu saya, mungkin di sini pertama kali. Terima kasih Cynthia, Pak Niko. Di sini juga ada teman-teman, sahabat, saudara saya. Ada my best friend, Bapak Adrian Rusmana. Dia sahabat sehidup semati sama saya, Direktur Dapen Pertamina sampai tahun 2020 ya. Kemudian ya teman saya juga tuh yang paling besar itu dari Dapen juga sama, tapi begitulah kalau penampilan Dapen yang satu kurus karena nggak bisa korupsi, yang satu lagi nggak bisa korupsi tambah kurus gitu. Ada Pak Dodi ya. Dodi dengan ada ponakan saya Yodi. Selamat siang semua. Kemudian ada Pak Gary di sini juga. Halo Gary, how are you? So saya bawa di sini mungkin biasanya kalau outlook kan cuma setahun ya, 2022 aja. Saya sampai 2026 deh, tapi yang tahu ya. Tapi outlook saya 2026 based on GDP growth sama GDP ke market cap to GDP, gengs gitu. Jadi kita coba pelan-pelan, karena kalau saya bicara cepat sama hitung cepat, teman-teman di room udah tahu semua ya. Teman-teman di room kalau saya kecepatan ngomong biasanya seperti itu. Oke, next. How to get 12,000 ini tadi kebanyakan sebetulnya udah diterangkan sama Mas Niko. Tadi apa? GDP growth factor. Kalau saya ibaratkan dari tahun 2022 sampai 2026 saya pakai konstan 5%. Karena pemerintah tahun 2022 itu ekspektasinya 5,2% untuk GDP growth. Ya. Nah 5,2% ini seperti apa sih bentuknya? Apa sih yang bisa membuat IHSG 12.000? Ya. Sekarang kan 6.000. Dulu waktu IHSG 1.500 saya bilang IHSG ke 5.000, diketawain. 5.000. Waktu IHSG 3.000 saya bilang IHSG 6.000, ketawain 6.000. So it happens like what I said, it happens. Next, ini nanti kita udah tahu lah spending capital goods, public investment tadi dibahas juga. 2021 total GDP estimates itu saya perkirakan di 16.969 triliun rupiah. Ya, total GDP yang di PDB di tahun 2020 itu 15.434 triliun rupiah. Ingat ya, di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita itu kontraktif. Artinya minus pertumbuhannya sebanyak 2,02%. Kalau misalnya kita lihat di sini, GDP tahun 2019 $1,119 triliun, tapi di 2020 1,058, maka GDP di tahun 2000 atau ekonomi di tahun 2020 turun atau terkontraksi sebanyak 2,02%. Kenapa? Kita tahu semua lah, gara-gara COVID, gitu kan, pandemi. Pandemi membuat orang kegiatannya
dibatasi. Oke. Nah, kalau pakai hitungan sebenarnya, ini pakai harga atas dasar harga berlaku ya. GDP estimate 16.969 dikurangi 15.434 dibagi 15.434, harusnya tahun 2021 bisa tumbuh 9,9%. Ya. Tapi kalau pakai kumulatif Q1 0,74%, Q2 7,07%, Q3 3,51%, di Q4-nya saya perkirakan 4%, maka kumulatifnya semua 3,46%. Persis lah seperti yang Pak Niko bilang tadi, sustain almost. Next, oke. Ini ya, tadi government estimate-nya untuk tahun depan 5,2%. Berdasarkan estimate 2022, maka GDP tahun 2022 itu 17.851 triliun rupiah. Di 2023-nya pakai constant growth 5% menjadi 18.743 triliun rupiah. Kalau di US dollar kan sekitar 1,3 triliun. Yang tahun 2022 1,24 triliun. Berbanggalah kita karena Indonesia masuk negara dengan PDB 1 triliun. Yaitu hanya beberapa negara saja, nggak nyampe 30 negara. Oke. Ini nanti bisa dihitung sendiri, hitungannya pasti pas. Next. 2024 dengan konstan 5% kita jadi 1,37 triliun US dollar. 2025 1,435 triliun, 2026 1,5 triliun US dollar. Next. Kita hitung sekarang IHSG. IHSG 2020 close di 5970, masih ingat ya? Di tahun 2019 6.299. Turun nggak? Turun kan? Oke, turun. Di tahun 2021 kalau dengan projection 5%, maka 2021 IPS dari 30 saham penggerak IHSG, IPS-nya 356. High average pair untuk IHSG dalam 10 tahun 17,9. Tapi itu hitungan saya ya, beda sama bursa efek. IHSG close 1770. Jadi ini 2020 356, kemudian 2021 380. Jadi hitungan close-nya harusnya IHSG 2021 tutupannya harusnya di 6.726 dengan menggunakan PE ratio 17,7 kali. Ya, next. IHSG Chronicle nanti dibagiin kok sama saya. Ya, nanti saya bagi. At year low itu ada di 23 Maret 2020 3.989. 2020 close 5970. Tahun 2021 IHSG tertinggi 6.754 pada November 13. Ya kan? Dan year to date up-nya 14,7% menggunakan closing harga IHSG di hari Kamis kemarin, bukan hari Jumat ya. 10 year high average masih tetap 17,7, low-nya 13,8. Next. Next. Best and worst scenarios untuk 2022. 2021 dulu ya. Dengan menggunakan tadi 3,5 sampai 4,5% IHSG IPS 380, maka menggunakan pair terendah, pairnya 17,7, maka antara 6752 sama 6856 untuk tutupan IHSG tahun ini. Kemarin kita tutup di berapa sih IHSG? 6.652 ya kalau nggak salah. Ya kan? Oke. Menggunakan using normal average 17 kali dikali berapa? Dikali 380 sama 17 kali dikali 388, maka antara 6460 sampai 6596 itu tutupan yang menggunakan normal average untuk tahun 2021. Next. Oke, 2022. IPS tahun 2021 388 dengan menggunakan konstanta 5% growth
dan beta investment of banking 2,5 kali, maka 2,5 kali dikali 5% sama dengan 13%. 13% dikali 388 ditambah 388, maka kita akan dapat angka antara 429 dan 438. Oke. Dengan menggunakan PE ratio rata-rata tertinggi 17,7 kali, dikali 429, maka di tahun 2022 IHSG akan antara 7.593 dan 7.752. Nanti bandingin deh sama JP Morgan atau JP Morgan sama siapapun, nanti angkanya akan sedikit sama dengan saya. Ya, untuk kira-kira kalau ada apa-apa dengan IHSG, terendahnya berapa? Terendahnya adalah menggunakan PER rata-rata terendah selama 10 tahun, yaitu 13,8 kali, maka IHSG terendahnya antara 5.920 sampai 6.044. Ya, jadi mengapa harus ada terendah tertinggi? Biar kita bisa menghitung risiko investasi kita. Bagaimana kita berinvestasi, bagaimana kita menghitung risk yang harus kita hadapi. Kalau saya di room live trade saya selalu bilang downside berapa, upside berapa. Anda beri, misalnya saya kasih harga downside 67, kalau beli di 70 rupiah, Anda punya risiko 3 rupiah ke downside. Upside-nya berapa? 180, masa nggak berani? Seperti itu kan. Dan itu sering terjadi di room saya, makanya ada beberapa teman yang memang room live trade saya itu live trade orang-orang investor yang bego buat saya itu. Jadi kalau saya bilang beli sampai bego, beneran itu kan beli sampai bego. Dan beberapa diantaranya memang sudah return bego beneran karena returnnya di atas 100%. Dalam 1 bulan ada yang 2 bulan. Malah beberapa yang baru gabung 2 bulan merasa terselamatkan karena terselamatkan dari grup pom-pomers gitu kan. Oke, next. Sekarang kita pakai Warren Buffett. Warren Buffett indicator. Kata Warren Buffett, Indonesia itu pertumbuhannya bisa ngasih return 8,4%. Oke, next. Ini, what is happening with the internet? Oke, Indonesia 8,4% ya. 8,4% itu kita masih di bawah Afrika Selatan, Turki, Pakistan, Egypt, but this is from WB, ya, Warren Buffett indicator. Next. Jadi kalau misalnya kita menggunakan indikator Warren Buffett, lihat 8,4% kenaikan itu, maka dia tahun 2022 akan ada di 7319 sampai 7431. Which is like malah gitu ya. Next. Okay. Based on constant GDP growth of 5%, which could drive the earning ini, maka di tahun 2023, tadi kan tahun 2022 ya, 7.500 sampai 7.600, maka di tahun 2023 8.761. Di tahun 2024 10.080. Sama menggunakan 5% juga. Di tahun 2025 11.376. Di tahun 2026 12.852. So, this is not a dream. Jadi, kenapa harus misalnya kita tahu sampai 2026? Kalau mau invest aja. Sampai tahun 2026 kalau IHSG sekarang 6.600, itu ada 87%. Bandingkan dari 2021 sampai 2026 jika Anda taruh di time deposit atau deposito bank yang hanya 3% atau 4% per tahun, dikali 4, 20%. Dikurangi inflasi berapa per tahun? 2%. 2% dikali 4 berapa? Dikali 5 berapa? 10%. Nilai investasi Anda cuma 12% selama 5 tahun. Nggak bisa kawin lagi. Ya kan? Belakang udah seneng banget mau denger kawin. Next. Oke. Sekarang saya pakai IHSG projection based on market cap versus GDP value. Ya. Market cap kita sampai tanggal 9 Desember itu 8.200 triliun rupiah. GDP kita menggunakan 14.400 ya, market cap kita itu 569 miliar.
569 miliar dolar. Berapa global market cap? 117 triliun US dollar. Berapa kita terhadap global market cap? 0,5%. Cuma 0,5% dari total global market cap. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya 1 miliar US dollar kemudian main-main di Indonesia, matilah kita. Ya, itu mau pakai garisan, karena trust me. Untuk Indonesia, saya yakin banget uang yang ngegambar chart. Bukan chart yang gambar uang. Ya, oke. GDP value kita berapa sih tahun ini? Market cap ke GDP kita hanya 50%. Ya. Kalau misalnya tadi kita hitung sampai tahun 2026, ini kan 8.200 triliun dibagi 16.969 dapatnya 50,4%. Market cap to GDP. Next. Tahun 2026 market GDP kita mudah-mudahan 1,5 triliun, market cap kita itu 21.648 triliun. Karena listing yang baru banyak, investor yang baru akan tambah dalam 5 tahun. Kebayang nggak sih sekarang dengan investor yang hanya 6 juta orang, repot kita. Kenapa? Karena yang 1 juta orang misalnya retail. 1 juta orang retail ini masuknya 10 lot. 10 kali 1 juta lot dapatnya berapa? 10 juta lot. Sahamnya apa? Friend. Sahamnya apa? Ya kan? Pusing lihatnya. 10 lot, nggak jelas gitu kan. Makanya saya bilang ngapain friend gitu kan. Tapi kita cari yang nantilah kalau misalnya ada pertanyaan tentang saham, saya nggak akan bahas saham dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang saham, mudah-mudahan saya masih hafal 720 saham strength and weakness-nya. Jadi kalau misalnya tanya mau seperti apa ke depan, kita bisa. Ya, mudah-mudahan bisa jawab. Nah ini, jadi kalau misalnya dilihat misalnya market cap ini sampai 6 tahun mendatang saya harapkan naik jadi 70% dari GDP. Kalau naik jadi 70%, kan sekarang tahun ini kita hanya 50% kan. Kalau misalnya naik jadi 70% dari GDP, GDP-nya tahun 2026 itu 21.648. Next. Maka logiknya di tahun 2021 kita market cap 8.200, 8.400 triliun. IHSG-nya 6752, 6856. Kenaikan market cap menjadi 15.700 triliun di tahun 2026 sama dengan kenaikan IHSG 87% menuju 12.820. Kalau dihitung pakai perhitungan GDP tadi sama. Sama ya persentasenya. Next. Pertanyaannya, apakah IHSG sekarang ini sudah mahal atau tidak? Ya, pertanyaannya seperti itu. Saya cuma satu, saya pernah nulis, do not time the market. Jangan pernah mengatakan bahwa market itu mahal atau murah. Kenapa? Karena market itu very dynamic. Ya, jangan juga diukur di garis-garis ini bakal turun, ini bakal naik, nggak akan kena. Ya, oke. Kita lihat nih next pictures seperti apa. Next. Lihat Amerika, GDP-nya. Tuh, market cap di GDP-nya berapa persen? Amerika market cap di GDP-nya 194%. Saya lebih takut sama Amerika jatuh. Kenapa? Logiknya seperti apa? Karena dengan market cap yang di atas, 2 kali di atas GDP, mau untung dari mana lagi? Mau ngitung apa? Dividen. Dividen nanti kehajar sama inflasi. Dividen 5% misalnya, inflasinya 6,8%, seperti tadi kata Pak Niko. Semalam kita nonton bareng kan tentang inflasi. 6,8% dari 0,7%. Dan itu tertinggi inflasi sejak 1982. Which is
lumayan. Kenapa sih terjadi inflasi? Ada disruption. Disruptionnya di mana? Di supply. Kenapa supply-nya disruption? Karena restriction of activities. Ketika sudah tidak di-restricted, demand-nya tinggi, supply-nya masih tetap. Terjadilah inflasi. Gitu kan? Inflasi kan sederhana. Ada yang mau jualan telur 2 biji, yang mau beli 10 orang. Yang jual telur, oh, kalau gue jual 2.000 nggak bisa dong. Yang mau beli 10 orang gitu kan. Yang butuh semuanya 10 orang. Saya naikin 50.000 juga bisa. Karena butuh. Itulah inflasi. Harga naik. Tapi harga akan turun ketika telurnya 15 biji, tapi yang mau beli cuma 2 orang. Diobrak. Ya nggak? Sederhana gitu. Oke. Kalau lihat dari sini, Cina 83% dari GDP. Jepang 122% market cap-nya dari GDP. Hong Kong 176%, 1.768%. Inggris 116%. Next. Indonesia ada di mana sih? Indonesia 46%. Tapi itu hitungan tahun 2021 Juni. Ketika IHSG-nya masih 6.300. Ya. Jadi apakah kondisi sekarang Indonesia mahal? Tidak. Buat saya murah. Kenapa murah? Jumlah penduduk kita berapa sih? 280 juta. Yang kaya berapa? 20%. Berapa? 56 juta. Yang baru stock market masuk berapa? Cuma 6 juta. Gila. Dikalahin sama kripto. Kripto udah hampir 9 juta sekarang. Yang masuk di invest cuma 5,5 juta, 6 juta. Artinya apa? Ya invest, jangan ingusan. Jangan jadi trader ingusan, 2 perak keluar, bangga lagi, wih gue menang 1%. Come on man. Nggak ada artinya itu loh. Jadi ketika sudah tahu bahwa ini adalah company yang punya story growth yang bagus, future growth yang bagus, fundamental juga bagus, tidak ada hengki-pengki selama ini, ya udah, ngapain takut beli Unilever? Ngapain takut beli Astra? Ya kan? Ngapain? Harga masih murah Unilever, 4.200 sekarang misalnya. Astra cuma 6.000, murah banget. Hitungnya apa? 2026. Hitungannya gimana 2026? Wah 2026 gue bakal 100%. Bandingin sama gue nyimpen di bank. Makanya saya bilang sama orang-orang yang nyimpen di bank, ngapain nyimpen di bank? Mending di saham. Jadi program Yuk Nabung Saham itu harusnya seperti itu. Edukasilah buat teman-teman yang di sekuritas, edukasilah investor-investor itu untuk benar-benar berinvestasi. Tapi kan takut market. Nah itu, di room saya nggak pernah takut. IHSG turun pun ketawa-ketawa mereka, bahagia. Kenapa? Karena bisa beli. Kenapa bisa beli? Karena money manajemennya betul. Kenapa bisa betul money manajemennya? Kalau punya 10 rupiah, 40 rupiah, 10 rupiah, 4 rupiahnya dipakai untuk beli satu saham yang udah turun 30-40%. Buy, forget, bego, jumin. 4 rupiahnya lagi dipakai buat apa? Oke, buat trading. Tapi tradingnya jangan harian. Kecuali kalau saya bilang nanti di harga segini jual ya, jual. Ada yang udah, kalau trading 6%, kalau di room saya trading tuh udah harus untungnya di atas 5%, 10% baru trading. Kalau untung 1% keluar diketawain. Di room saya untung cuma 40%, nggak berani dia pamer-pamer. Di atas 60% berani pamer. Return di atas 100% boleh. Adminnya kalau returnnya di bawah 150% nggak boleh pamer. Nggak boleh jadi admin. Tapi that's it gitu loh. Di sini ada witnesses bahwa begitulah cara berinvestasi, begitulah caranya mengubah mindset. Teman-teman yang biasanya mindset 2 perak, 3 perak, alhamdulillah keluar. Terus ternyata masih naik, kejar. Turun, nyangkut di atas. Kenapa turun? Ya di harga pucuk. Kenapa di harga pucuk? Itu kata pompomernya mau naik 1000%, oleh pompomernya jualan. Iya kan? That happen gitu loh. Dan di sini teman-teman yang di room saya ada saksinya kok semua. Whatever I said, saya selalu melakukan apapun yang saya katakan. Kalau kalah ya kita rugi bareng-bareng lah. Itu biasanya menang terus.
Seperti itu. Jadi next, teman-teman, ini nanti bisa saya bagikan ya, dari 8.200 triliun ini yang paling berpengaruh ke indeks tuh ini ya. Tapi saya nggak suka yang ini ya. Saya nggak masuk otak investasi saya ketika saya Jangan harus sentimen. saya nggak ngomongin orangnya kan, nggak ngomongin sahamnya. Saya cuma bilang saya nggak masuk akal investasi saya kalau misalnya saya harus berinvestasi di satu saham yang PE ratio-nya 170 kali, PBV ratio-nya 40 kali war. Karena apa? Karena kalian ketika berinvestasi itu satu, ngarepin dividen. What is dividend payment ratio-nya berapa? Saya orang fundamental. Jadi dividennya kapan? Mungkin tahun 2030 baru dapat dividen. Tapi harapannya kan bisa 30.000. Kenapa 30.000? Growth stock, growth. It is not a growth stock, it's a dream stock. It's a stonk. Gitu kan? So, come on gitu loh. Next. Ini udahlah nanti dibaca sendiri lah, tahulah rupiah, kalau rupiah menguat bagaimana. Kalau rupiah menguat bagus buat importir. Importirnya siapa? Importirnya kayak misalnya ICBP, Indofood. Kemudian rupiah menguat bagus buat siapa? Buat company-company yang mempunyai hutang dolarnya banyak. Tapi kalau rupiah turun, ya kita bisa hitung. Yang bagus buat siapa kalau rupiah turun? Bagus buat eksportir. Siapa eksportir? Info, misalnya. Kemudian PT Bumi misalnya, Adro, di Bumi saya nggak bisa ngomong dulu. Itu ya. Hal-hal yang sangat sederhana next. Saya berpikir bahwa BI akan ahead of the curve sebelum The Fed naikin suku bunga. Kalau The Fed naikin suku bunga antara Maret atau misalnya April tahun depan, saya takutnya BI naikin suku bunganya tahun depan di antara Januari sampai Maret next. Inflasi Indonesia itu 1,75% di November ya, masih di bawah target inflasinya Bank Indonesia 3-4%. Next. Ini ya, silakan dibaca aja. Nanti saya bagikan. Jadi seperti itu dari saya, tapi yang paling utama adalah trust yourself. Yang menjadi pemenang dalam berinvestasi adalah bukan karena Anda jago fundamental, jago garisan, jago makro, jago mikro. Enggak. Buat saya, yang jago yang akan jadi pemenang adalah mereka yang mendapatkan first hand and accurate information about corporate action. Apa yang akan terjadi. Kalau misalnya kita ngukur-ngukur pakai garisan, ngukur-ngukur pakai fundamental, tapi nggak tahu apa-apa tentang perusahaan itu, ya tahu aja. Gitu ya. Jadi terima kasih. Sampai sekarang mungkin belum sebelum 20 menit ya, tapi terlalu banyak angkanya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Harus jago semuanya kecuali Bang. Oke. Kita buka termin tanya jawab, tapi 2 aja ya, soalnya ada Pak Herwin sama Pak Henry Yusuf yang mau sharing dari Zoom. Mereka ada event nanti siang, jadi agak harus cepat. Untuk sementara kita buka 2 pertanyaan dulu, 1 buat Niko, 1 buat Kang Edi. Saya tahu ada 700 pertanyaan buat Kang Edi, tapi coba ditahan dulu. Nanti Kang Edi nggak akan kemana-mana, nggak boleh sampai sore akan ada di sini. Jadi nanti akan dibuka sesi tanya jawab lebih khusus, kecuali nggak boleh ada sesi private ya, harus di sini. Nggak boleh buka private ya, Ed. Kita 2 pertanyaan dulu, 1 buat Edi, 1 buat Niko. Kamu ngapain nanya-nanya, kamu emiten? Hah? Berani kamu nanya-nanya? Hah? Oke. 1, kamu buat nanya Edi atau nanya Niko? Oh, kenapa harus kasih PR terus sama Edi? Oke, 1 lagi ada pertanyaan buat Niko? Enggak, aku tahu kalau pertanyaan buat Edi pasti banyak banget nih. Bedain aja. Ada pertanyaan buat Niko? Enggak ada pertanyaan buat Niko, berarti cuma Umar ya. Ayo, kamu
nanya. Gue udah tahu, pasti mananya begitu. Inflasi, suku bunganya di bawah. Oke, mau balik ke, ya langsung silakan. Mau balik ke presentasinya? Nggak usah. Ini sebenarnya pertanyaan Umar ujungnya bukan masalah inflasi Amerika, tapi Antam mau kemana, Info mau kemana. Emang begitu, tapi sok-sokan nanya aja di depannya. Saya masih ingat, Umar nih sekarang komisaris loh, hati-hati loh. Komisaris loh. Komisaris Jaya loh sahamnya, yang terus naik terus tapi nanti bakal dibanting sama dia gitu kan. Enggak, sorry, itu bercanda aja. Gini, Bos Umar, satu, saya masih ingat ketika Antam 700 saya bilang, Mar, saya Antam 1.300, ya kan? And it happens. Naik gitu. Kenapa saya waktu itu sangat bullish tentang Antam, karena harga emas Antamnya waktu itu harga emasnya di bawah dan kondisinya akan naik. Antam itu sederhana, 70% revenue-nya masih dari emas. Kalau emasnya turun, Antam nggak kemana-mana. Tapi saya ngasih clue sama teman-teman, lo mau beli Antam di bawah 2330. Base buy-nya berapa? 2190 sampai 2220. Berapa atasnya? 2440 udah harus keluar. 2560 boleh simpan kalau lewat. Seperti itu kan. Nah sekarang kenapa misalnya hubungannya emas antara emas sama kemudian kondisi di Amerika? Di Amerika inflasi 6,8%, suku bunga 0%. Berarti ada negatif real interest rate. Biasanya di negara yang negatif real interest rate yang dipacu bukan pertumbuhan ekonominya. Walaupun ternyata Amerika ekonominya tumbuh. Nah sekarang yang hitungannya adalah ekonomi Amerika tumbuh 4%, sementara inflasi 6,8%, negatif real interest rate-nya 2,8%. Orang Indonesia harus bangga loh. Inflasi 1,8%, suku bunga 3,5%. Orang Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2021 ini kumulatif investmentnya bagus, banyak yang makin kaya. Kenapa? Karena real interest rate positifnya antara 1,5 sampai 2%. Dikali investment banking 2,5, maka Anda akan dapat real investmentnya 4 sampai 6%. Makanya jangan heran kalau orang Indonesia di jalanan makin banyak mobil Alphard, kayak Cynthia, Baby Benz gitu kan yang paling baru. Gitu. Dia lebih kaya kenapa? Dia menikmati pemerintahannya Jokowi. Ya kan? Seperti itu gitu loh. Nah, kondisi-kondisi kayak ini nanti tahun 2024 mau seperti apa? Ya kan? Kalau misalnya tadi recording stopped. Kan harusnya kan kalau misalnya negative real interest rate kan harusnya kan turun kan. Tapi ingat, harga emas atau harga komoditi akan sangat bergantung kepada US dollar. Ketika US dollarnya naik, maka harga komoditi turun. Kenapa? Recording in progress. Karena ketika US dollar tinggi, demand akan turun. Kenapa? Karena beli komoditinya makin mahal dalam US dollar. Begitu. Jadi kondisi yang harus diikuti sekarang adalah ketika The Fed naikin 0,25%, suku bunga BI berapa? 3,5%. 0% itu sama dengan suku bunga 3,01% dalam rupiah. Kalau The Fed naikin jadi 0,25, maka rupiahnya menjadi 3,26%. BI masih untung nggak? Masih real interest rate nggak terhadap The Fed? Masih, kita masih oke. Tapi saya yakin BI pengennya di atas 40 basis point dibanding US dollar interest rate gitu.
Jadi kalau misalnya yang saya takutkan the Fed naikinnya 50 basis point jadi 0,5, maka BI pun harus naikin 50 basis point jadi 4%. Supaya apa? 0,5 ditambah 3,01 sama dengan 3,501. Kalau kita 4%, kita masih untung 0,5% dari the Fed. Kita masih lebih menarik untuk foreign investment. Seperti itu. Nah, ketika suku bunga naik, maka the Fed naikin interest rate. Ketika interest rate naik, US dollar biasanya turun. Satu negara yang menaikkan suku bunga biasanya US dollarnya turun. Ketika suku bunganya naik, US dollarnya turun, maka komoditi berkesempatan untuk naik. Boleh nggak pegang antam sama info? Boleh, nggak ada masalah. Saya malah kalau misalnya boleh info, pegang aja sampai mati. Kenapa? Karena tahun 2023 sampai 2026 mungkin aja harga nikelnya di atas 30.000 US dollar per ton. Kenapa? Demand-nya naik terus. Ya, seperti itu. Sederhana kok logikanya. Udah tahu kan? Jangan nanya info boleh di tahu. Oke, terima kasih banyak untuk intronya karena sekarang kita mau dengerin BRMS yang akan kasih paparan. Tadi ngomongin emas, ngomongin komoditas. Wait, aku harus say hi sama Pak Herwi. Hai Pak. Hai Pak. Pak Her, sudah ready untuk sharing? Ya, Bu Cynthia, apa kabar? Selamat pagi, Pak Edi. Pagi. Silakan Pak Her. Barusan Kang Edi udah Pak Reno. Oh, panggilannya Pak Reno. Jauh banget namanya jadi Reno. Oke. Tadi Kang Edi udah kasih introduction tentang betapa menariknya tentang emas. Gitu. Bukan Mas Edi ya. Mas Edi mah berat emang. Sekarang kita mau dengerin tentang BRMS yang belakangan tuh harganya lumayan naik kenceng dan ada beberapa corporate action yang mesti kita perhatikan. Mungkin Mas Reno bisa sharing ke kita outlook ke depannya akan tahun 2022 deh, jangan kejauhan. Tadi Edi 2026. 2022 aja dulu kita mau lihat BRMS akan seperti apa. Silakan Mas Reno. Baik, terima kasih waktunya Ibu Cynthia. Saya juga sebenarnya ada di tengah kesibukan, namun diminta Pak Edi, nggak bisa bilang enggak, saya harus siap untuk presentasi. Jadi luar biasa Pak Edi dan Pak Niko ya. Aduh, jadi ya bagus sekali untuk introduction-nya. Jadi saya rasa dengan situasi investasi yang semakin kondusif dan juga poverty level yang mungkin bisa ditekan rendah terus oleh pemerintah. Saya dengar itu ya bagus sekali tadi presentasinya dan diharapkan GDP growth yang naik terus 5% konstan ke depannya per tahun. Jadi ini saat yang tepat buat berinvestasi di saham. Jadi tadi saya juga senang dengan paparan Pak Edi ya. Memang bagaimana memotivasi para investor agar memang menjadi para investor yang berbasis fundamental dari emiten. Jadi bukan sebagai daily trader. Itu ya luar biasa itu. Cara menerangkannya sangat lugas, sangat jelas dengan bahasa yang dapat dimengerti masyarakat ya. Baik, mungkin saya mulai secara ringkas mengenai Bumi Resources Mineral. Mungkin bisa slide selanjutnya, Ibu Neneng. Saya dibantu Ibu Neneng ini dalam berpresentasi ya. Ya, jadi sekilas ya Bapak dan Ibu ya. Terdengar suara saya ya? Ya. Kedengaran jelas ya suaranya? Jadi di sini, Bu Cynthia, suara saya dapat didengar ya? Ya, clear and loud Pak, silakan. Ya, very good. Baik, jadi saat ini kami mengoperasikan 3 aset utama kami. Yang pertama ada Dairi Prima Mineral, yang merupakan proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di Dairi, Sumatera Utara. Kepemilikan kami itu 49%, yang mana sisanya yang 51% dimiliki oleh partner kami dari China, yaitu China Non-Ferrous Metal Industry Foreign Engineering and Construction Limited, yang biasa kami singkat menjadi NFC China. Itu dapat dilihat di footnote di bawah ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian di proyek berikutnya adalah Gorontalo Mineral, yang merupakan proyek tambang tembaga dan emas,
yang ada di Gorontalo, Sulawesi, yang mana kami miliki 80%, dan sisanya itu dimiliki oleh PT Aneka Tambang, yang memiliki 20%. Itu dapat dilihat di footnote di bawah juga ya, Bapak dan Ibu. Dan akhirnya kami memiliki hampir 100% proyek tambang emas yang ada di Palu, namanya Citra Palu Minerals. Itu adanya di Palu di Sulawesi ya. Selanjutnya, Neneng. Ya, ini adalah lokasi dari aset-aset kami seperti yang telah saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu ya. Jadi Citra Palu Mineral, proyek tambang emas yang ada di Palu, Sulawesi, Gorontalo Mineral, proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo, Sulawesi, dan dari Prima Mineral, proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di Dairi di Sumatera Utara. Seluruh data-data cadangan maupun sumber daya yang ada di slide tersebut itu sudah berdasarkan sertifikasi JORC atau Joint Ore Reserve Committee yang berbasis di Australia, atau minimal dari KCMI, Komite Cadangan Mineral Indonesia, yang telah di-approve, disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya, selanjutnya, Neneng. Ya, ini sekilas mengenai manajemen tim kami ya, Bapak dan Ibu ya. Kami saat ini dipimpin oleh Direktur Utama kami, Bapak Suseno Kramadibrata, yang background-nya adalah mining engineer. Beliau berpengalaman hampir 40 tahun di dunia tambang, termasuk di Western Australia, di Bukit Asam, Rio Tinto Indonesia, dan juga Kaltim Primaco. Ya, selanjutnya ada 3 personel yang ada di bawah itu adalah key personel yang merupakan representatif kami di masing-masing aset. Jadi ada Bapak Rino Chandra Mulya, beliau adalah representatif kami dari Prima Mineral yang merupakan proyek tambang seng dan timah hitam. Bapak Haris Yusuf, beliau adalah General Manager di Citra Palu Mineral yang merupakan proyek tambang emas di Palu, Sulawesi. Dan Bapak Damar Kusumanto yang merupakan General Manager dari proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo, Sulawesi. Jadi mereka memiliki pengalaman masing-masing itu lebih dari 20 tahun di dunia tambang, baik di multinational company seperti di Freeport Indonesia, Rio Tinto, Mongolia, maupun di BUMN yang terkemuka seperti Aneka Tambang dan lain-lain. Background dari masing-masing personel ini yang in charge di masing-masing project adalah engineer ataupun geologist. Ya, selanjutnya, Neneng. Baik, ini sekilas mengenai masing-masing aset ya, Bapak dan Ibu ya. Kita mulai dengan Citra Palu Mineral, yang merupakan proyek tambang emas kami di Palu, di Sulawesi ya. Saat ini kami mengoperasikan lebih dari 85.000 hektar konsesi tambang di Sulawesi Tengah dan Selatan. Dan poin kedua ini sangat penting ya, karena kami telah memiliki izin konstruksi dan produksi dari pemerintah untuk 30 tahun ke depan. Jadi artinya kami bisa mengoperasikan dan memproduksikan proyek tambang emas di Palu, Sulawesi ini sampai dengan tahun 2050. Artinya keekonomiannya sudah jelas. Poin selanjutnya dapat dilihat bahwa kami telah mengoperasikan pabrik pengolahan biji emas yang pertama dengan kapasitas 500 ton biji per hari di lokasi tambang Poboya, Palu sejak kuartal pertama tahun lalu. Ya. Nah, saat ini Bapak dan Ibu, untuk jangka pendek dan menengah yang kami lakukan adalah kami sedang melakukan pengeboran di 4 prospek emas di Palu demi meningkatkan cadangan sebesar 20 juta ton biji emas. Yang targetnya akan kami umumkan itu hasil pengeborannya di bulan Januari 2022 dan di bulan Mei 2022. Jadi ada tambahan 20 juta ton biji dalam bentuk cadangan. Nah, di poin berikutnya dapat dilihat bahwa dengan ekspektasi adanya tambahan 20 juta ton biji per hari, ditambah cadangan yang ada saat ini, dapat dilihat di tabel di sudut kanan atas, itu kita punya sumber daya itu sekitar 7,9 juta ton biji. Artinya, ke depannya total cadangan yang akan kami operasikan adalah sekitar 28 juta ton biji. Nah, kalau 28 juta ton biji ini kami bagi
dengan kapasitas produksi 3 pabrik yang akan kami operasikan di tahun 2024, yaitu totalnya 8.500 ton biji per hari, artinya sekitar 3 juta ton biji per tahun, maka umur produksi kami hanya dari satu blok saja, yaitu blok 1 Poboya, yang ada di map di sudut kanan bawah, itu umur produksinya saja sudah 10 tahun. Jadi cukup baik dan cukup panjang. Ya, karena ke depannya harapan kami dapat mengoperasikan 3 pabrik pengolahan biji emas di Palu. Nah, poin berikutnya dapat dilihat Bapak dan Ibu ya. Rencana kami untuk menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan biji emas yang kedua dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari yang rencananya akan kami selesaikan di bulan Mei atau Juni 2022 ini. Ya, sumber pendanaannya sudah ada, kami sudah mendapat fasilitas pinjaman sebesar 48 juta US dollar yang berasal dari AP Investment dan juga dari Bank BNI. Ya, baik. Poin terakhir adalah kami juga berencana untuk menyelesaikan konstruksi pembangunan pabrik pengolahan biji emas yang ketiga dengan kapasitas juga 4.000 ton biji per hari di bulan Maret 2024. Kapasitasnya juga 4.000 ton biji per hari ya. Ini sumber pendanaannya juga jelas sudah ada yang kami alokasikan dari dana hasil right issue yang pertama kemarin yang telah kami selesaikan di bulan April tahun ini ya. Jadi kami sudah alokasikan sekitar 48 juta dolar untuk pembangunan pabrik. Jadi intinya sumber pendanaannya sudah ada. Tinggal sekarang progres pembangunannya yang akan kami update kepada market setiap saat secara periodik. Di tahun 2022 akan berdiri pabrik kedua, dan di tahun 2024 akan berdiri pabrik ketiga. Jadi impact-nya adalah volume produksi emas akan naik signifikan di tahun 2022 dan di tahun 2024, dan akan berdampak positif terhadap sales revenues atau penjualan ya, dan juga dengan kepada laba bersih perusahaan ke depannya. Ya, selanjutnya Neneng. Ya, mungkin di skip selanjutnya. Ya, ini sekilas Bapak dan Ibu ya, mengenai lokasi dan gambar dari pabrik pengolahan biji emas kami yang pertama yang telah beroperasi sejak tahun lalu dengan kapasitas 500 ton biji per hari di Poboya di Palu, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini yang pertama itu prosesnya adalah biji emas yang telah kami tambang akan kami timbun di stockpile, kemudian akan kami crush, kami hancurkan sampai menjadi sebesar kelereng, sebesar kerikil kira-kira biji-biji emasnya ya, yang tadinya batuan-batuan besar, itu di crusher nomor 1 ya. Kemudian di nomor 2, itu nanti biji-biji emas yang sudah sebesar kerikil kelereng tadi akan kami tumpuk di stockpile, dan di poin ketiga itu akan kami giling lebih lanjut di sack mill dan ball mill. Buat apa itu digiling lebih lanjut? Digiling agar menjadi butiran-butiran halus seperti pasir. Jadi biji emasnya menjadi seperti pasir, Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, Neneng. Nah, nanti di poin keempat, jadi setelah menjadi halus seperti pasir, akan masuk juga ke mesin namanya cyclone. Di situ akan dipisahkan dari pengotor dan cairan lainnya, sehingga menjadi kering ya, pasiran-pasiran biji emas tadi. Kemudian akan kita masuk ke thickener atau pengental, kita campur dengan liquid atau cairan, ya. Dan setelah itu akan kita masukkan ke nomor 5 itu, kita campur dengan cyanida untuk masuk ke CIL atau carbon enriched tank, tangki-tangki carbon enriched. Baru setelah itu akan melalui proses penyepuhan di mesin elution dan electrowinning. Di situ akan disepuh, dan selanjutnya Bapak dan Ibu akan kami lebur di furnace dengan api sehingga panas, akhirnya menjadi batangan-batangan doré bullion. Nah, doré bullion ini kandungan emasnya sudah sekitar 50-60%. Sisanya ada perak dan ada pengotor lainnya, bentuknya lepengan-lepengan ya. Nah, nanti doré bullion ini Bapak dan Ibu kami kumpulkan dalam karung dan kami kirim dengan pesawat terbang ke perusahaan-perusahaan yang memiliki fasilitas pemurnian. Biasanya kita kirim ke Jakarta Timur di Pulau Gadung, itu ada PT Aneka Tambang, dia punya fasilitas pemurnian namanya Logam Mulia, atau kita kirim ke Surabaya, ada PT Bumi 1 Inti yang juga memiliki fasilitas pemurnian atau smelter ya.
kita tinggal bayar processing fee ke mereka sebesar Rp900 per gram. Nanti mereka yang akan memurnikan si Dore Bullion ini sampai menjadi emas murni, emas batangan. Nanti emas murninya kembali menjadi milik kami di RMS dan dapat kami jual ke pihak ketiga manapun dengan harga pasar. Ya, jadi demikian ya. Selanjutnya, Neneng. Nah, ini sekilas Bapak dan Ibu ya. Ini adalah aktivitas pengeboran yang saat ini sedang berlangsung di dua lokasi tambang kami, yaitu di Hill Reef 1 dan di River Reef ya. Ini kami gunakan dana dari hasil rat issue yang pertama kemarin ya. Kami alokasikan sekitar 23 juta US dollar untuk aktivitas pengeboran ini. Karena targetnya kami harus menemukan cadangan sebesar 20 juta ton biji emas yang akan kami umumkan di awal tahun depan ya. Dan tentunya harus tersertifikasi JORC atau minimal KCMI. Ya. Saat ini sebentar ya. Jadi saat ini kami progres pengeborannya itu sudah 100 lubang bor yang kami bor itu di Hill Reef 1 dan di lokasi tambang River Reef kami sudah melakukan pengeboran di 10 lubang bor dengan akumulasi kedalaman yang di Hill Reef 1 itu hampir 9.000 meter. Kalau yang di River Reef itu akumulasi kedalamannya sekitar 1.300 meter. Ya, jadi inilah aktivitas pengeboran kami dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan cadangan sebesar 20 juta ton biji. Ya, selanjutnya Neneng. Nah, ini penting sekali Bapak dan Ibu ya, gambar ini sangat penting ya. Karena ini adalah gambar dari beberapa spare part dan equipment yang sudah tiba di lokasi tambang di Poboya di Palu, yang mana akan dibangun dan diproses sampai menjadi pabrik pengolahan biji emas yang kedua dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari. Jadi Bapak dan Ibu, fabrikasinya itu sebagian besar kami lakukan di luar negeri ya. Contohnya seperti jaw crusher yang fungsinya untuk menghancurkan biji-biji tambang tadi sampai menjadi sebesar kerikil dan kelereng. Itu kami fabrikasinya di Australia, nama perusahaannya Weir Mineral Australia. Dan untuk mesin electrowinning dan elution yang fungsinya adalah penyepuhan untuk menyepuh si biji-biji emas tadi sehingga siap untuk dipanaskan sampai menjadi Dore Bullion, itu mesin electrowinning dan elutionnya itu fabrikasinya kami lakukan di Afrika Selatan, nama perusahaannya Asmed. Dan untuk sack mill dan ball mill, yang Bapak lihat dan Ibu lihat ini di gambar di sudut kiri atas dan bawah ini adalah peralatan sack mill dan ball mill ya. Kalau yang di sebelah kanan atas dan bawah adalah gearbox. Nah, sack mill dan ball mill itu fabrikasinya kami lakukan di China. Nama perusahaannya CITIC Heavy Industry. Nah, kalau untuk CIL tank, tangki-tangki carbon enrich itu semua kami lakukan fabrikasinya di Indonesia. Semuanya di Indonesia. Jadi nanti semuanya tiba di lokasi dan akan kami rakit ulang, kami assemble sampai menjadi pabrik yang siap beroperasi dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari di bulan Mei atau Juni tahun depan. Ya, demikian Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya Neneng. Nah, ini sekilas Bapak dan Ibu, ini adalah aset kami yang kedua, Gorontalo Mineral, yang merupakan proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo di Sulawesi. Jadi saat ini kami mengoperasikan konsesi tambang di area seluas hampir 25.000 hektar di Provinsi Bone Bolango di Gorontalo. Nah, yang saya mau sampaikan itu adalah di poin keempat ya, itu sangat penting atau poin kedua dari bawah. Jadi kami seperti Palu ya, kami juga telah mendapatkan izin konstruksi dan produksi untuk mengoperasikan dan memproduksikan proyek tambang tembaga dan emas di Gorontalo ini untuk 30 tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2052. Jadi keekonomiannya juga sudah sangat jelas dan cukup panjang. Baik. Nah, di poin terakhir, itu juga penting Bapak dan Ibu ya. Saat ini kami tengah berencana di jangka waktu pendek di masa depan, itu untuk membangun pabrik pengolahan biji emas di Gorontalo dengan kapasitas
2.000 ton biji per hari. Jadi ini sama persis seperti di Palu, namun cukup satu pabrik saja dengan kapasitas 2.000 ton biji per hari. Kami juga bermaksud untuk melakukan pengeboran di 2 prospek emas demi menambah jumlah cadangan sebesar 10 juta ton biji. Ya, jadi ini semuanya untuk pengembangan prospek emasnya di Gorontalo ya. Dan yang ketiga, kami bermaksud untuk tentunya membangun infrastruktur dan juga fasilitas-fasilitas pendukung tambang seperti power supply, kemudian base camp atau mes karyawan, kemudian tentunya gudang untuk bahan bakar, kemudian explosive magazine atau gudang untuk bahan peledak, ya. Itu juga detoxification facility dan juga tailing service facility atau waste management itu juga perlu kami bangun. Intinya ini semua kami tunggu dari dana hasil right issue yang kedua. Nah, untuk rencana right issue yang kedua sendiri, saat ini kami masih menunggu persetujuannya dari otoritas jasa keuangan. Semua data pendukung yang diminta, semua presentasi tambahan telah kami sampaikan ke OJK per awal minggu lalu. Kami tinggal menunggu semoga pernyataan efektifnya dapat diterima di bulan ini. Karena untuk pengembangan proyek tambang emas Gorontalo itu dananya akan diambil dari dana dari hasil right issue kedua nanti. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu ya, kenapa prospek emasnya dulu yang kami kembangkan? Padahal di Gorontalo ini memang lebih besar tembaganya. Alasannya yang pertama, untuk membangun pabrik pengolahan biji emas itu memang jauh lebih murah dibanding membangun flotation plant untuk copper ataupun smelter untuk copper. Ya, untuk membangun flotation plant untuk copper, jadi untuk mengolah si biji tembaga sampai menjadi konsentrat itu sekitar 200 sampai 300 juta dolar. Untuk membangun smelter, jadi untuk mengolah si konsentrat tadi sampai menjadi copper cathode atau tembaga katoda yang siap ekspor, itu perlu minimal 500 juta dolar. Nah, ini sebagai gambaran, untuk pembangunan pabrik pengolahan biji emas dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari yang ada di Palu, itu cukup dengan dana sekitar 48 juta US dollar. Ya. Nah, untuk yang 2.000 ton biji per hari di Gorontalo, cukup kami perlu itu sekitar 29 juta US dollar. Intinya, apabila dari right issue yang kedua ini rencananya dapat segera disetujui oleh OJK dan dapat kami alokasikan untuk membangun pabrik di Gorontalo, untuk pengeboran demi menambah cadangan emas di Gorontalo, rencananya memang Gorontalo sudah siap produksi. Intinya kalau handphone itu sudah kering, sudah siap untuk produksi, tidak perlu dana tambahan. Jadi sudah intinya di tahun 2023-2024 harapannya kami sudah bisa memiliki 2 sumber cash flow, yaitu dari proyek tambang emas Palu dan proyek emas di Gorontalo. Ya, selanjutnya Neneng. Nah, ini sekilas Bapak dan Ibu ya. Jadi yang akan kami kembangkan pertama-tama itu adalah prospek emas yang ada di Gorontalo, khususnya ada di Motomboto North dan di Motomboto East. Dapat dilihat itu yang di atas ya. Nah, itu di Motomboto North itu resource-nya atau sumber dayanya sekitar 3,9 juta ton biji. Di Motomboto East sekitar 6,1 juta ton biji. Kalau ditambah 3,9 ditambah 6,1 adalah 10 juta ton biji. Nah, ini akan kami bore, kami drill lebih lanjut sehingga dapat kami transform menjadi cadangan yang siap diproduksikan. Ya, selanjutnya Neneng. Nah, ini adalah fasilitas dan infrastruktur yang sudah tersedia saat ini di proyek tambang emas dan tembaga kami di Gorontalo, Bapak dan Ibu ya. Ini ada lokasi kantor dan core shed untuk warehouse. Core shed itu adalah tempat kami melakukan logging dan penelitian batu-batuan yang kami ambil dari lokasi tambang. Biasanya akan kami kirim untuk diteliti lebih lanjut ke laboratorium yang dimiliki oleh Geoservices di Cikarang. Ya, nanti di situ akan dilihat kandungan emasnya atau kandungan tembaganya itu berapa besar. Itu juga di sebelah kanan atas ada base camp dan mes karyawan di lokasi tambang Sungai Mak dan cabang kiri. Ini prospek untuk tembaga. Di sudut kanan bawah itu adalah base camp ataupun mes karyawan di cabang kiri. Nah, itu juga adalah prospek untuk tembaga. Ya. Selanjutnya, Neneng.
Nah, ini adalah Bapak dan Ibu ya, ini adalah di sebelah kiri atas adalah mobilisasi peralatan pemboran di lokasi tambang cabang kiri yang tengah berlangsung. Ini juga adalah prospek untuk tembaga. Di sebelah kanan atas itu adalah aktivitas pengeboran di lokasi tambang Sungai Mak. Ini juga adalah prospek tembaga, ya. Nah, itu di sebelah kiri bawah, itu kalau Bapak dan Ibu lihat yang berwarna hijau itu adalah bentuk ore body, atau itu kira-kira adalah gambar dan bentuk 3D, 3 dimensi dari cadangan kami yang ada di Sungai Mak. Ya. Dan itu yang garis-garis seperti jarum itu adalah lubang bor. Jadi total ada 126 lubang bor yang telah kami lakukan. Yang 51 lubang bor itu dilakukan oleh BHP Australia di tahun 1980, dan sisanya 75 lubang bor itu dilakukan oleh kami di RMS melalui anak usahanya Gorontalo Minerals di tahun 2012. Selanjutnya, Neneng. Ya, ini dapat dilihat ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah jalan yang rencananya juga perlu kami bangun. Salah satunya adalah kami akan mengalokasikan dana dari hasil rat issue kedua apabila disetujui oleh OJK nanti untuk membangun jalan dari pelabuhan atau jeti Tombulilato sampai ke lokasi tambang. Nah, itu jetinya ada di bawah tadi ya. Nah, itu Tombulilato. Terus jalanan itu ke atas sampai ke lokasi tambang kami di Gorontalo. Betul. Nah, itu panjangnya sekitar 30 km dan lebarnya 12 sampai 14 meter karena harus bisa dilalui oleh bulldozer, traktor, dan peralatan berat lainnya, ya. Dan ini jalannya kenapa mahal? Kami itu harus mengalokasikan lebih dari 20 juta US dollar ya dari dana hasil rat issue yang kedua nanti, karena jalannya itu tidak flat ya, berbukit-bukit dan ada jembatannya karena akan melalui sungai nanti. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, intinya dengan dana hasil rat issue 2, Gorontalo prospek emasnya itu sudah siap berproduksi secara komersial. Selanjutnya, Neneng. Baik, ini adalah proyek kami yang terakhir dari Prima Mineral, proyek tambang seng dan timah hitam. Jadi saat ini kami mengoperasikan lebih dari 24.000 hektar konsesi tambang di daerah Sumatera Utara. Rencananya akan kami lakukan melalui metode penambangan bawah tanah. Nah, itu di poin keempat itu sangat penting, Bapak dan Ibu ya. Perlu saya tekankan bahwa saat ini kandungan seng yang kami operasikan di daerah Prima Mineral ini merupakan memiliki kandungan tertinggi ketiga di dunia, ya, yaitu sekitar 11,5%. Jadi sangat tinggi kandungan sengnya ya. ZN itu seng ya. Contohnya di Cina itu dengan rata-rata kandungan seng 3-4%, itu mereka sudah bisa memproduksikan produk sengnya secara komersial di tambang-tambang di China ya. Apalagi kita punya ini 11,5%. Nah, di poin berikutnya, kami juga telah menerima izin produksi dari pemerintah untuk memproduksikan dan mengoperasikan proyek tambang seng dan timah hitam di daerah ini untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2047. Ya. Nah, itu jumlah cadangan dan sumber daya di tabel kanan atas dapat dilihat. Semuanya itu telah disertifikasi oleh JORC dari Australia. Ya. Selanjutnya, Neneng. Nah, ini dapat dilihat untuk map dan location-nya Bapak dan Ibu ya. Untuk prospek tambang seng dan timah hitam yang akan kami operasikan terlebih dahulu, yang akan kami kembangkan itu ada yang di Anjing Hitam, yang di bawah itu ya, betul. Itu yang akan kami kembangkan terlebih dahulu. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah gambar Bapak dan Ibu ya dari pembangunan pintu masuk atau portal akses ke lokasi tambang bawah tanah kami di Anjing Hitam ya. Di nomor 1 itu dapat dilihat yang lereng berwarna putih ada lubang. Nah, itulah adalah pintu masuk portalnya ya. Nomor 2 itu dapat dilihat nomor 2 dan nomor 3 ya. Kotak nomor 2 dan nomor 3 itu kita punya peralatan berat, jumbo drill, sedang melakukan pengeboran dan pemasangan scalping bar. Ya, yang seperti tiang-tiang itu adalah scalping bar, itu untuk menjaga agar atap dari penambangan bawah tanah tidak runtuh. Ya. Dan yang nomor 4, itu gambar nomor 4 adalah kita punya peralatan berat namanya scissor lift.
yang sedang membangun kanopi di atas portal mulut tambang, sekali lagi untuk safety agar dapat melindungi para pekerja agar tidak ada runtuhan dalam penambangan bawah tanah. Ya, selanjutnya Neneng. Baik, nah ini adalah Bapak dan Ibu adalah fasilitas infrastruktur yang telah tersedia saat ini di lokasi tambang Anjing Hitam di Dairi. Ada tangki-tangki flotasi yang fungsinya nanti untuk memisahkan mineral dari pengotor lainnya. Kemudian ada power genset, itu sudah terpasang satu genset dengan tenaga diesel dengan kapasitas 1,1 megawatt. Kami juga telah punya satu lagi genset yang standby dengan kapasitas yang sama, 1,1 megawatt. Di gambar di bawah itu adalah batching plant. Batching plant itu ya artinya pabrik pengadukan semen yang memang sudah tersedia nanti untuk kami membangun pabrik pengolahan biji seng dan timah hitam sampai menjadi konsentrat ke depannya. Ya, selanjutnya Neneng. Nah ini adalah lokasi dari bahan peledak atau explosive magazine yang sudah tersedia di lokasi tambang kami di Anjing Hitam, Bapak dan Ibu ya. Ya, selanjutnya. Nah ini adalah selanjutnya Bapak dan Ibu ya adalah heavy equipments yang juga telah standby di lokasi tambang Anjing Hitam di Dairi Prima Mineral. Itu ada mine trucks, jumbo drill, dan juga mobile crane. Semuanya sudah standby di gudang kami. Ya. Baik, selanjutnya nanti dapat ya di skip. Lanjut. Nah ini adalah kinerja keuangan dan produksi kami, Bapak dan Ibu ya. Mungkin dapat dilihat yang ingin saya sampaikan adalah di 9 bulan pertama tahun 2021, jadi di Januari sampai September 2021, kami telah membukukan penjualan itu sekitar 8,2 juta US dollar dengan net income sebesar 6,1 juta US dollar. Ya. Nah, adapun untuk produksi emas kami saat ini dari Januari sampai September 2021 itu sebesar 98 kg. Itu dapat dilihat di tabel yang paling kanan semuanya ya. Nah ini penjualan kami untuk 9 bulan pertama di 2021, Januari sampai September 2021 itu dapat kami sampaikan 70% berasal dari produksi dan penjualan emas, dan yang 30% itu dari mining advisory dari pihak ketiga. Ya. Nah, kemudian kami saat ini memiliki pinjaman yang ada itu kami, nah itu third party loan, dapat dilihat, kebetulan ada pertanyaan juga saya lihat di chat box ya. Itu ada third party loan, ada sekitar 46 juta US dollar. Itu berasal yang 30 juta US dollar dari AP Investment, dan yang sekitar 17 juta US dollar dari Bank BNI. Gunanya buat apa Bapak dan Ibu? Gunanya 30 plus 17, yaitu 47 juta US dollar untuk membangun pabrik pengolahan biji emas di Palu yang kedua dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari. Yang saat ini sedang berlangsung, rencananya akan kami selesaikan di Mei atau Juni tahun depan. Tadi sudah kami sampaikan gambar-gambar ball mill, sack mill, gearbox yang sudah sampai di lokasi sebagai bagian dari pembangunan pabrik pengolahan biji emas yang kedua. Ya. Baik, demikian Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Neneng. Nah ini sekilas Bapak dan Ibu ya, ini adalah rencana untuk pengembangan proyek tambang emas kami yang ada di Palu. Jadi pabrik pengolahan biji emas yang kedua dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari, itu sumber pendanaannya dari fasilitas pinjaman, tadi 48 juta dolar, rencananya akan selesai di Mei tahun depan. Saat ini kami juga tengah melakukan pengeboran di 4 prospek emas di Poboya, Palu, yang mana kami alokasikan itu sekitar 23 juta US dollar dan sumber pendanaannya dari dana hasil right issue yang pertama kemarin. Rencananya kami akan menemukan dan akan kami akan umumkan ke publik nanti ke market dengan press release, akan ada tambahan discovery 5 plus 5, ya 5 plus 15, yaitu 20 juta ton biji dalam bentuk cadangan yang sudah disertifikasi oleh JORC atau minimal KCMI. Ya, kemudian pabrik yang ketiga dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari di Palu, itu juga akan kami selesaikan rencananya konstruksinya di Februari Maret 2024.
Nah, itu sumber pendanaannya juga sudah ada dari right issue yang pertama, kami sudah alokasikan 48 juta US dollar. Ya, selanjutnya, Neneng. Nah, ini untuk yang Gorontalo rencana pengembangannya, tapi sekali lagi ya, masih menunggu persetujuan dari OJK, karena sumber pendanaannya sebagian besar dari right issue yang kedua. Ya, membangun pabrik pengolahan biji emas dengan kapasitas 2.000 ton biji per hari, itu biayanya sekitar 29 juta US dollar, dan itu dari right issue kedua nanti apabila sudah di-approve oleh OJK ya. Juga untuk pembangunan fasilitas pendukung seperti waste dump, sediment pond, power supply, explosive magazine, dan lain-lain, itu juga dari right issue kedua sekitar 21 juta US dollar. Untuk pengeboran 2 prospek emas di Motomboto North dan East untuk menambah cadangan sebesar 10 juta ton biji, itu kami sudah mengalokasikan sebesar 5 juta dolar dari right issue yang pertama kemarin, namun sangat kecil ya. Kami perlu sekitar 24 juta US dollar lagi yang akan kami alokasikan dari right issue kedua nanti. Dan yang terakhir, kami juga harus membangun jalan sepanjang 30 km dengan lebar 12 meter dari pelabuhan Tombolilato sampai ke lokasi tambang Gorontalo. Itu juga dananya dari right issue kedua sekitar 24 juta US dollar. Dan juga nggak kalah penting ya Bapak dan Ibu, kami tentunya harus membangun tailing management facility. Ini adalah semacam waste management ya, facility. Karena mesti ramah lingkungan tentunya ya. Proyek tambang emas kami dan tembaga kami nantinya di Gorontalo ya. Itu kami akan alokasikan 10 juta dolar dari right issue kedua. Dan juga untuk pembelian perlengkapan tambang, kami alokasikan 3 juta US dollar. Ya, selanjutnya Neneng. Nah ini cukup jelas ya. Ini adalah ada di prospektus kami yang ada di website kami juga ya, dapat dilihat sendiri, self-explanatory Bapak dan Ibu ya. Persetujuan pemegang saham untuk rencana right issue kedua telah didapat di 6 Agustus lalu. Kemudian kami juga telah menyampaikan prospektus untuk rencana right issue kedua ini ke OJK per 13 Agustus lalu. Rencananya itu harga sahamnya itu Rp70 per lembar saham, dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan di right issue kedua ini 23,6 miliar lembar saham baru. Nah, sehingga rencananya kami akan mendapatkan dana sekitar 1,6 triliun rupiah atau kurang lebih sekitar 110 juta US dollar. Yang peruntukannya sudah kami jelaskan di tabel sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Jadi setiap pemilik 5 saham di RMS saat ini berhak untuk membeli 1 saham baru dalam transaksi right issue kedua nanti. Ya, selanjutnya, Neneng. Nah, ini terakhir Bapak dan Ibu ya. Jadi intinya ya, dengan adanya tambahan pabrik baru baik di Palu maupun di Gorontalo dengan kapasitas yang lebih besar, kedepannya diharapkan produksi emas perseroan juga akan meningkat dan akan berdampak positif kepada revenues dan juga profit perusahaan. Yang kedua, dengan adanya aktivitas pengeboran yang cukup agresif, kami bermaksud untuk menambah jumlah cadangan dan sumber daya biji emas kami, sehingga dapat berdampak terhadap lebih panjangnya umur produktif tambang kami. Diharapkan poin-poin ini dapat menambah nilai bagi para pemegang saham ke depannya. Demikian, terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau agak lama. Mungkin kalau ada Q&A, saya serahkan kembali ke Ibu Cynthia untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Reno atas paparannya. Tadi ada pertanyaan tentang right issue, tapi rasanya udah dijawab ya. Untuk materi presentasi dari semua pembicara dan narasumber akan di-share. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya tentang materi nanti aku share ya. Setelah acara ini selesai berikut dengan videonya. Pertanyaan untuk Mas Reno karena dia akan melanjutkan perjalanan online ngobrol-ngobrol dengan teman-teman market. Cuman satu ya Lex. Monggo, kalau ada silakan Bu. Saya luangkan mungkin 10-15 menit untuk Pak Edi dan Bu Cynthia saya luangkan pasti. Thank you. Ada 3 pertanyaan yang ada di chat.
Yang pertama adalah kapan diadakan right issue BRMS lagi dan tujuannya untuk apa? Rasanya tadi udah dijawab. Boleh Mas Reno dijawab Ya. pertanyaan yang ada di chat? Betul, Silakan. Bu. Ya. Jadi, oke, right issue. Oke, saya ada di chat ya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Pertanyaannya. Oke, saya coba jawab ya. Jadi, oke. Kenapa apakah oke, saya jawab. Jadi begini Bu, yang perlu saya sampaikan adalah kami pertama kali jadi gini. Dari mulai kita IPO di tahun 2010, kami belum berproduksi. Produksi kami itu untuk pertama kalinya terjadi di tahun 2020 di bulan Februari. Itu dengan adanya pabrik kami yang pertama, dengan kapasitas 500 ton biji per hari di Palu, di Sulawesi. Nah, pembangunan pabrik pertama itu benar-benar dari internal cash flow perusahaan. Jadi kami tidak dari dana hasil right issue, ataupun tidak ada dari pinjaman dari kreditur pihak ketiga, benar-benar dari perusahaan. Jadi memang sangat terbatas. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut, maka kami melakukan right issue yang pertama. Jadi untuk pertama kalinya kami melakukan right issue itu di bulan Maret tahun ini, disetujui dan dananya sudah masuk di bulan Maret April tahun ini. Dan itulah kami membangun untuk pabrik yang rencananya dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari di Palu di Sulawesi. Nah, itu rencananya akan berdiri di tahun 2024. Itu adalah pabrik yang ketiga. Karena di pabrik yang kedua dengan kapasitas yang sama di 4.000 ton biji per hari, itu kami sudah dapat pendanaan dari kreditur tadi, dari Bank BNI dan dari AP Investment dengan jumlah yang sama. Karena kebetulan kapasitasnya sama ya, masing-masing 4.000 ton biji per hari. Jadi juga 48 juta dolar jumlah pinjamannya dari dua kreditur ini. Nah, jadi ini adalah right issue yang pertama yang kami lakukan, dan dananya jelas akan menjadi tangible result, yaitu akan ada pabrik berdiri, pabrik baru, akan menambah produksi, dan juga untuk pengeboran, artinya jumlah cadangan emasnya akan meningkat, ya, sehingga dapat mensuplai pabrik-pabrik kami nantinya. Nah, adapun untuk right issue yang pertama kemarin itu kami alokasikan hampir 90% memang untuk pengembangan prospek emas di Palu, di Sulawesi. Jadi Gorontalo itu hampir nggak kebagian. Mungkin hanya kebagian sekitar 5 juta dolar saja, terus terang. Nah, makanya kami perlukan right issue yang kedua ini. Right issue kedua ini peruntukannya 100% untuk pembangunan prospek emas di Gorontalo. Jadi, kita akan bangun satu pabrik nanti di Gorontalo dengan kapasitas 2.000 ton biji per hari. Kami akan juga melakukan pengeboran di 2 prospek emas di Motomboto di Gorontalo, sehingga dapat menambah cadangan sebesar 10 juta ton biji. Intinya, dengan right issue kedua ini, apabila sudah disetujui oleh OJK, Gorontalo itu sudah siap untuk berproduksi emas, tidak perlu tambahan dana lagi. Nah, tadi ada tambahan, ada pertanyaan, apakah ke depannya akan ada aksi korporasi lagi? Ya, mungkin yang saya sampaikan untuk ke depannya, mungkin untuk jangka pendek dan menengah, tidak ada lagi right issue, karena rencana kami adalah dari tahun 2021 sampai 2024 itu untuk membangun 3 pabrik, yaitu 2 pabrik di Palu dan 1 pabrik di Gorontalo. Dengan catatan kami mendapat persetujuan dari OJK di bulan Desember ini ya untuk right issue yang kedua. Jadi setelah kami dapat right issue kedua ini, memang kedepannya kita akan mengembangkan perusahaan dengan secara organis. Jadi kita akan mengembangkan produksi dari pabrik-pabrik yang sudah ada sampai tahun 2024-2025, Bapak dan Ibu ya. Baik, kemudian oke, ada pertanyaan untuk soal right issue, apakah ada pendapat tentang isu bahwa Salim yang menjadi standby buyer? Lalu jika iya, apakah akan ada sinergi antara BRMS dengan Salim Group untuk prospek ke depannya? Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Ini multi-million dollar question kayaknya Bu Cynthia ya. Oke. Jadi mungkin yang saya sampaikan gini Bu, memang saat ini kami sudah punya standby buyer, ada 2. Yang pertama Summer Ace Ventures, dan yang kedua Hartsman International. Ya, penyampaian saya ini harus konsisten dengan yang sudah saya sampaikan ke OJK, ke Bursa Efek, dan juga yang ada di prospektus ya, bahwa kedua standby buyer ini, baik Summer Ace Ventures maupun Hartsman International adalah pihak ketiga yang memiliki operasi dan fokus itu di
investment holding company dan mereka memang tertarik di dunia industri tambang ya. Itu yang kami ketahui dan sudah kami sampaikan juga di prospektus, ada juga direksinya dan pemiliknya yang mana semuanya adalah pihak ketiga. Nah, namun memang banyak yang tanya juga apabila nanti ada kolaborasi dengan Salim, apakah Salim saat ini sudah masuk ke BRMS? Mungkin yang saya sampaikan adalah memang setelah pelaksanaan right issue yang pertama kemarin dan juga pelaksanaan warrant yang terkait dengan right issue yang pertama kemarin, ada beberapa pemegang saham baru yang masuk, yang cukup besar, saya akui. Nah, kami tidak bisa berkomentar siapa di balik para pemegang saham ini ya. Namun, apabila tentunya Bapak dan Ibu ya, ada grup besar manapun yang menunjukkan ketertarikan sampai berinvestasi di BRMS, apalagi memiliki saham di atas 5% atau sampai 20% mungkin, itu tentunya akan kami sambut dengan gembira ya. Artinya ketertarikan ini berarti memang mereka percaya dengan prospek bisnis BRMS ke depannya yang positif. Nah, tentunya kami akan kami sambut dengan baik dan juga ini kan berarti ke depannya diharapkan lebih ada juga tata kelola perusahaan yang lebih baik dengan ada grup-grup besar yang memang kalau memang jadi masuk ke BRMS. Tentunya kami sambut dengan baik. Ya mungkin demikian dari kami ya Bapak dan Ibu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke. Terima kasih banyak buat Ya. Mas Reno. Iya. Jadi total hutang sudah dijawab juga ya. Total hutang saya sudah jawab. Saat ini total hutang kami ada 47 juta US dollar, 30 juta US dollar itu dari AP Investment. Itu bunganya sekitar 10% per tahun dan jatuh temponya itu di bulan Juni 2022. Dan yang kedua itu dari BNI, Bank BNI itu jadi kalau AP Investment itu 30 juta dolar, BNI Bank itu pinjamannya 17 juta dolar, jatuh temponya di bulan Mei 2025 dan tingkat bunganya 8% per tahun. Jadi total jumlahnya ini 17 plus 30 ya 47 juta US dollar untuk membangun pabrik pengolahan biji emas yang kedua yang saat ini sedang kami bangun dan akan selesai rencananya insya Allah di bulan Juni tahun depan. Demikian ya. Ya. Oke, ini bagus sekali nih. Ada pertanyaan juga sedikit, Bu. Ada satu pertanyaan lagi. Berapa proyeksi total penjualan BRMS di tahun ini? Naik berapa persen dari tahun lalu? Oke. Jadi mungkin kalau di tahun ini quarter on quarter growth-nya akan konsisten. Jadi belum ada significant spike untuk quarter on quarter ya, dari quarter lalu ya. Tetap ada growth tapi konsisten. Tapi kalau year on year growth-nya akan luar biasa besar. Kenapa? Karena di tahun lalu kami baru mulai berproduksi itu dari bulan Maret 2020 sampai Desember. Berarti ada Januari sampai Februari yang belum ada produksi. Sementara di tahun ini kan full, produksinya dari Januari sampai Desember. Jadi akan ada spike untuk produksi di tahun ini untuk year on year. Ya. Namun di tahun 2022, di semester kedua, juga akan ada peningkatan produksi yang signifikan. Karena kami sudah memiliki pabrik kedua yang siap beroperasi dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari. Artinya Bapak dan Ibu ya, pabrik kami saat ini yang sudah ada hanya 500 ton biji per hari. Nanti kapasitas produksinya itu naik 8 kali lipat di semester kedua tahun depan. Nah, jadi ya otomatis produksinya akan meningkat secara signifikan di semester kedua nanti ya di tahun depan. Ya, ini pertanyaan terakhir. Apakah owner BRMS ada rencana melakukan RRS dalam waktu dekat? RRS itu apa, Bu ya? Halo? RRS itu apa ya? Oh, ini ya. Ini reverse stock split ya. Oke. Reverse kalau reverse stock split kita tidak ada rencana melakukan reverse stock split ya, karena tidak ada keuntungannya buat perusahaan dan memang kalau nggak salah memang sudah tidak ada lagi ya tidak boleh dilakukan di bursa ya. Apa nih RRS ya? Saya belum pernah dengar nih. Mungkin Bu Cynthia, Pak Edi bisa bantu.
Pak? Ya, ada pertanyaan RRS. Saya nggak jelas tuh RRS. Ya. Oke, mungkin oke, mungkin reverse stock ya. Kita tidak akan melakukan reverse stock. Oke, pertanyaannya tadi jawabannya adalah kami tidak ada rencana untuk melakukan reverse stock. Yaitu kita confirm ya, karena memang tidak ada keuntungannya bagi perusahaan dan pemegang saham saat ini ya. Oke, tidak ada rencana untuk melakukan reverse stock ya. Oke, itu jelas ya, tidak akan kami lakukan saat ini ya. Cost kami itu saat ini yang saya bisa sampaikan di tahun 2021 cash cost kami itu tepatnya $830 per ounce. Itu adalah rata-rata cash cost kami ya untuk proyek tambang emas kami di Palu, $830 per ounce. Untuk average selling price atau harga jual produk emas kami dari Palu itu rata-ratanya di tahun 2021 $1.730 per ounce. Jadi marginnya masih cukup besar ya. Masih sangat besar marginnya. Masih lebih dari 50%. Ya. Oke. Ya. Pertanyaannya sudah semua ya? Ya, sudah semua saya jawab kayaknya Bu ya. Oke, terima kasih banyak. Mas Reno ini semangat sekali meskipun hari Sabtu. Hebat. Siap untuk Ibu Cynthia dan Pak Edi harus siap sih. Ini kayaknya berkat Kang Edi nih meracuni Mas Reno harus semangat untuk presentasi. Sampai saya cancel semua aktivitas pagi saya nih buat Pak Edi nih. Mantap. Hanya reverse stock karena Bakri itu sering sekali melakukan aksi korporasi untuk reverse, Pak. Betul Bu, kita confirm Bu, di BRMS kita tidak akan melakukan reverse stock split untuk kedepannya kita tidak akan melakukan Bu, sudah jelas Bu. Ya. Ya, alhamdulillah nggak ada reverse. Oke, terima kasih banyak Mas Reno. Aku masih punya 2 pembicara lagi meskipun sudah jam 12:30. Yang di Zoom meeting mungkin bisa sambil makan. Yang di offline sini juga boleh sambil ambil makanan di belakang terus sambil dengerin. Terima kasih banyak ya Mas Reno. Saya izin pamit Pak Edi, Bu Cynthia, terima kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mohon pamit. Waalaikumsalam. Jangan kapok ya, nanti aku sama Edi akan menculiknya lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mas Reno, Teh Neneng. Sampai ketemu lagi. Pembicara berikutnya udah di sebelah saya. Sekarang tadi ada 2 cowok di sebelah saya yang ganteng-ganteng. Nah sekarang ada 2 cewek cantik-cantik. Dua-duanya berhijab ya. Yang sebelah kiri saya Adele dari Investor Relation dari PP Prasisi TBK. Yang sebelah kanan saya Putih. Ini corporate secretary-nya WMPP yang baru listing tapi langsung nyungsep. Jangan ditanya ya kenapa nyungsep kan. Oh dia bisa jawab, oh iya, dia bisa jawab.